Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan share ya mengenai tutorial perencanaan batang tarik ya. Tentunya pada struktur baja. Bila kemarin itu adalah hanya analisa ya, analisa saja, dan sekarang adalah perencanaannya. Nah, muncullah pertanyaan, apa beda analisa dengan perencanaan gitu. Jika analisa, kita disuguhkan suatu profil lengkap beserta dimensinya. Kita hanya menganalisa saja apakah profil dimensi sekian mampu menahan beban yang besarnya sekian gitu. Sedangkan perencanaan yaitu kita hanya disuguhkan suatu bentang ya, dengan panjang tertentu, dengan gaya yang bekerja sekian, namun kita tidak mengetahui bentuk profil dan dimensi profil itu sendiri. Lalu terakhir kita juga harus menganalisanya. Jadi dalam perencanaan ini juga ada analisa gitu. Oke, langsung saja. Saya mempunyai batang ya. Batang itu setelah saya uji ya, analisa di software maupun perhitungan manual, ternyata batang itu adalah batang tarik dengan gaya sebesar PU yaitu 1500 kN atau 1.500.000 Newton ya. Dia batang tarik. Saya diberi pilihan ya, menggunakan profil apa. Di sini saya ingin menggunakan profil IWF ya, dengan jarak antar bautnya sudah saya rencanakan, ini dia 30, 60, 60, dari sini 50. Tapi saya masih belum tahu ya dimensi dari IWF berapa, masih belum tahu. Dengan gaya sebesar ini 1500.000 ini 1.500.000 ini ya, 1.500.000, dengan panjang batang yang saya miliki adalah 7,5 ya, 7,5 meter, 7,5 ya, yaitu 7.500 mm dikonversikan. Untuk baut saya memilih diameter 19 mm ya. Dengan mutu baja saya ambil BJ37, di mana tegangan leleh baja itu 240 MPa atau Newton per milimeter persegi, dan tegangan putus sebesar 370 MPa gitu. Setelah kita mencoret-coret ya, ini hanya pandangan saja. Saya sudah membuatkan prosedurnya ya, supaya teman-teman mudah untuk memahaminya nantinya. Pertama kita masuk ke prosedur perencanaan. 1. Yaitu merencanakan kapasitas luasan kotor atau area gross suatu profil dari kuat leleh dan kuat putus. Langsung saja, itu gimana ya, ini dia. Merencanakan area gross dengan kuat leleh ya, atau AG, yaitu faktor reduksi dikali tegangan leleh dikali dengan area gross itu harus lebih besar daripada gaya yang bekerja. Area gross lebih besar daripada PU per, ini ke sini ya, ke bawah ya, reduksi ke bawah dikali dengan FY, yaitu tegangan leleh. Didapat AG lebih besar dari ini PU per, faktor reduksinya adalah 0,9 ya, karena dia kuat leleh, dikali dengan FY nya 240. Didapatkan AG harus lebih besar daripada ini, 6.944,44 mm persegi. Oke. Lalu selanjutnya yaitu merencanakan AG dengan kuat putus ya. Nah, ini faktor reduksi dikali dengan tegangan putus dikali luas efektif harus lebih besar daripada gaya yang bekerja PU. AE lebih besar daripada PU per reduksi dikali FU ya. Didapatkan AE lebih besar daripada PU per faktor reduksi untuk kuat putus yaitu 75% ya, atau 0,75 dikali dengan FU nya yaitu tegangan putusnya. Didapat
luasan efektif harus lebih besar daripada 5405,4 mm persegi. Dari luas efektif, dari ini kita bisa menghitung area neto ya. Ini dia. Area neto sama dengan luas efektif per U atau sirlek ini. Itu sama dengan 5405,4 untuk AE. Sedangkan untuk sirlek itu harus lebih kecil daripada 1. Kenapa? Karena tidak semua bagian ya, tidak semua bagian dari profil ini menjadi sambungan. Maka kita asumsikan U lebih kecil daripada 1. Saya ambil 0,9. Di sini kita masukkan saja 5405,4 dibagi 0,9 didapat 6006 mm persegi. Lalu setelah luasan itu ketemu ya, ditentukan, masuk ke area gross. Nah, ketemu dia area grossnya, karena area gross sama dengan luas neto ditambah dengan jumlah lubang baut dikali diameter lubang dikali dengan tebal plat. Untuk lubang baut itu sendiri ya, apabila diameter baut itu lebih kecil daripada 24 mm, maka untuk mencari lubangnya, diameter baut itu sendiri ditambah dengan 2 mm. Namun, apabila diameter baut itu lebih besar daripada 24 mm, untuk mencari lubang baut itu, yaitu diameter baut ditambah dengan 3 mm. Di sini saya menggunakan diameter 19 ya, karena 19 mm itu lebih kecil daripada 24 mm, maka 19 mm plus 2 mm didapat 21 mm. Untuk thickness ya, thickness asumsi itu biasanya berkisar antara 20 sampai 30 mm. Di sini saya ambil 20 mm saja ya. Rumus ini kita taruh ke bawah, yaitu AG sama dengan AN plus N kali diameter lubang dikali dengan thickness. AN itu tadi adalah ini 6006 ini plus N. Nah, ini dia N. N itu apa? N itu adalah jumlah lubang ya, jumlah lubang ini. Lihat di profil ini, jika dilihat dari samping itu tampaknya akan seperti ini IWF itu. Karena di sini dipasang 4, maka jumlah lubang yang mereduksi profil ini adalah 4 gitu. 4 lalu dikali dengan diameter lubangnya yaitu 21 ini dikali thickness 20 didapatkan 7686 mm persegi gitu. Lalu kedua AG tadi kita bandingkan ya. AG dari kuat leleh didapatkan 6944. Ini dia 6944,44 mm persegi. Sedangkan AG dari kuat putus didapatkan ini 7686 mm persegi. Diambil nilai maksimum AG, kita bandingkan, didapat AG harus lebih besar daripada 7686 mm persegi. Dalam perencanaan nanti kita berarti tidak boleh menggunakan profil baja yang luasan kotornya atau area grossnya itu lebih kecil daripada nilai ini ya. Setelah AG ketemu, lalu selanjutnya apa? Kita lihat ke prosedurnya, yaitu nomor 2, merencanakan kapasitas I atau jari-jari inersia. Nah, ini dia kapasitas jari-jari inersia. Lambda sama dengan long atau length ya, dibagi dengan jari-jari inersia. Itu harus lebih kecil daripada 300. Sedangkan untuk mencari I atau jari-jari inersia itu ini I ke sini, 300 ke bawah ya, dioper gitu. Berarti I harus lebih besar daripada L per 300 gitu. Ini I harus lebih besar daripada length per 300. I harus lebih besar sama dengan dari lengthnya tadi adalah ini, jadikan mili ya, 7500. Ini 7500 mili dibagi 300 didapat I
harus lebih besar atau sama dengan dari 25 mm. Nah, dari kedua data di atas ya, data sebelumnya maksudnya ya. Ya, ini dia. Kita lihat di tabel profil baja ya, di mana suatu profil yang AG-nya atau area gross-nya itu lebih besar daripada 7686 mm persegi. Dan yang jari-jari inersianya itu harus lebih besar daripada 25 mm gitu. Misal di sini saya menggunakan baja IWF 600 200 11 17 ya. 600 kali 200 kali 11 kali 17 ya. Hanya 600, sedangkan B-nya 200 ya, tebal web yaitu 11 mm dan tebal flanknya atau sayapnya ini 17 mm. Tuh. Ya, saya lihat di tabel ya, di AG-nya yaitu 13.440 mm persegi. Itu jauh lebih besar daripada AG yang dibutuhkannya, yaitu 7.686 mm persegi. Tuh. Ini dia. Nah, AG yang dibutuhkan 7.686. Sedangkan AG profil IWF 600 kali 200 ini yaitu 13.000 ya. Jauh lebih besar ya. Untuk jari-jari inersianya juga sama, yaitu 24 cm ya. Jangan lupa kita konversikan ke mm, yaitu 240 mm, yaitu lebih besar daripada 25 mm ya. Jauh sekali. Lalu E atau titik berat itu didapatkan 78,4 mm. Itu dari mana? Nah, begini konsepnya ya teman-teman ya. Titik berat IWF, bila di bagian webnya terpasang plat sambung ya, menjadi sambungan, maka titik berat itu yaitu adalah titik tengah ini hingga ke tepi terakhir plat sambungnya. Nah, itu X-nya ya, atau titik beratnya. Sedangkan bila flanknya ya, atau sayapnya yang menjadi sambungan yang dipasangi plat penyambung, maka titik beratnya bukan lagi tengah, melainkan ini dia. Nah, di sini. Untuk mencari titik beratnya gimana? Kita bisa lihat di tabel, yaitu profil T ya, T-beam. Tapi dengan ketentuan profil T-beam itu adalah setengah dari profil IWF yang kita punya gitu. Misal begini, saya merencanakan ini IWF 600 kali 200 ya. Nah, ini dibagi dua, dia menjadi T-beam ya. T-beam itu nanti itu adalah setengah dari ini, yaitu 300 ya. Setengah dari 600 adalah 300. Maka saya di tabel harus mencari T-beam yaitu 300 kali 200 dengan ketebalan 11 17. Ini dia. 300 200 11 17. Ini dia. Maksudnya 300 itu adalah Y-nya atau H dan 200 adalah B. Saya lihat di tabel ya. Titik berat Y itu dari tepi bawah ke titik berat yaitu 221,6 mm. Nah, ini untuk Y. Yang kita perlukan pada profil IWF itu adalah dari ujung atas ini ya, perbatasan ini ya, perbatasan dari plat sambung dengan baja kita ya, hingga ke titik berat D. Maka E IWF itu adalah H T-beam per Y T-beam. H yaitu adalah 300 min 221,6 ya, dari tabel ya, Y ini ya, didapat 78,4. ini dia, 78,4. Nah, muncullah pertanyaannya, bagaimana jika setengah dari IWF yang kita rencanakan tidak ada di tabel? Kita bisa menghitung inersianya T-beam ini sendiri ya, dengan rumus A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per sigma A gitu. Oke lah, kembali lagi, didapat dari setengah T-beam ini adalah 78,4 ya.
Ini E sama dengan 78,4 dengan AG lebih besar daripada AG yang kita butuhkan dan jari-jari inersia yang lebih besar daripada kapasitas jari-jari inersia yang kita butuhkan. E sudah kita ketahui tadi 78,4. Nah, untuk prosedur perencanaan sudah selesai, maka kita akan masuk ke prosedur analisa ya. Prosedur perencanaan sudah, kita masuk ke prosedur analisa. Yang pertama seperti biasa ya, yaitu adalah kontrol kekakuan batang ya. Kita taruh sini dulu. Nah, kontrol kekakuan batang ini dia, atau kontrol kelangsingan ya, yaitu ini L per jari-jari inersia. Jangan lupa dijadikan milimeter semua ya, yaitu length batangnya adalah 7500 mm per ini dia 24 cm, yaitu 240 mm ini dia 240 mm didapat 31,25, dimana 31,25 ini lebih kecil dari 300. Maka untuk kontrol kekakuan profil yang saya pilih ini memenuhi persyaratan. Kontrol kekakuan sudah ya. Untuk prosedur analisa kontrol kekakuan sudah kita lakukan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kontrol kuat leleh. Ini dia. Kontrol kuat leleh. Kontrol kuat leleh atau disimbolkan atau dinotasikan PN sama dengan tegangan leleh dikali dengan area kotor dari profil ya. FY karena dia BJ37 yaitu 240 dikali dengan ini AG, ini area gross profil WF 600 200 13.440 ini 13.440 kita kali sama dengan 3.225.600 Newton. Ini adalah kekuatan leleh yang 100% ya, karena di lapangan itu kita tidak tahu situasinya ya, maksudnya tidak tahu kondisi bajanya ya, tidak terduga ya, entah itu berkarat atau gimana, kita tidak tahu. Maka untuk menghindari resiko tersebut kita tidak boleh menggunakan kekuatan leleh ini 100%. Kita harus mereduksinya sebesar 90% khusus untuk kuat leleh baja. Reduksi dikali dengan PN harus lebih besar daripada PU atau gaya. 0,9 untuk reduksi PN 3.225.600 didapat 2.903.40 Newton, di mana kuat leleh yang sudah direduksi ini masih lebih besar daripada gaya yang bekerja, yaitu 1,5 juta ya Newton. Kuat leleh sudah memenuhi persyaratan ya. Lalu selanjutnya apa? Kontrol kuat leleh sudah. Lalu selanjutnya adalah kontrol kuat putus. Kontrol kuat putus yaitu Sirlek, biasa dinotasikan huruf U, karena profil kita ini yang menjadi sambungan itu tidak semua ya. Lihat, tidak hanya flanknya saja ya, hanya sayapnya saja, webnya tidak. Maka U harus lebih kecil daripada 1. Di sini saya menggunakan rumus U sama dengan 1 min X per L gitu. 1 min X itu adalah titik berat ini ya. Ini X 78,4. Nah, 78,4 per 120. Dari mana 120? Yaitu L. L-nya bukan panjang batang ya, tapi panjang ini dia. Ini. Jarak dari as diameter baut paling terakhir sampai dengan as diameter baut paling tepi. Ini dia, as diameter baut paling terakhir sampai dengan as diameter baut paling tepi dengan tepi plat ini ya. 60 60 120. 1 min 78,4 per 120 didapat 0,34. Nah, di sini saya sebelumnya mematok ya untuk Sirlek U ini ya. Saya harus di atas 0,5.
Di sini saya hanya mendapat 0,3 ya. Wah, untuk meng-up-nya bagaimana caranya ya? Di sini caranya kita hanya mempermainkan bautnya saja ya. Alternatif pertama yaitu kita menambah jumlah baut. Alternatif kedua kita yaitu memainkan spasi ya, jarak antar bautnya ya. Nah, di sini saya memainkan spasi bautnya ya, spasi jarak antar bautnya ya. Nah, ini dia. Mula-mula spasi antar baut ini adalah 30, 60, 60 ya. Di sini saya hanya coba-coba ya, menambah masing-masing spasi ini dengan 20 mm-an ya. 30 plus 20, 60 plus 20, 60 plus 12. Didapat 50, 80, dan 80. L, ini dia jarak as diameter lubang baut paling tepi sampai dengan as diameter baut paling terakhir gitu. L sama dengan 160 ya, 80 ini. U atau select sama dengan 1 min X per L. 1 min 78,4 untuk ini X-nya ya, per L 160. Ini dia. U sama dengan 1 min 0,49. Didapat U sama dengan 0,51. Nah, ini sudah masuk ke yang saya harapkan ya, 0,51 ya. Lalu kita mencari luasan neto atau AN. AN sama dengan area gross min, jumlah lubang baut dikali dengan diameter lubang dikali dengan tebal baja. AG sama dengan 13.440 minus, lihat ini 1, 2, 3, 4, yaitu adalah 4 jumlah lubang bautnya dikali dengan diameter lubang yaitu 21 mm dikali tebal. Nah, karena yang dipasang adalah bagian flank atau sayapnya yaitu adalah 17 mm. Didapat 12.012 mm persegi. Setelah mencari AN sudah kita dapatkan, kita harus mencari luasan efektif ya, supaya kita bisa mencari kuat putusnya nanti. Luas efektif sama dengan select dikali dengan area neto. U-nya atau select yaitu 0,51 dikali dengan AN yaitu 12.012. Didapat 6.126,12 mm persegi. Dari sini kita sudah bisa ya menghitung kuat putusnya ya. Nah, ini dia kuat putus. PN sama dengan luas efektif dikali dengan tegangan putus. Luas efektifnya adalah 6126,12 yang barusan kita hitung dikali dengan FU BC37 adalah 370 MPa, didapatkan 2.266.664,4 Newton. Ya. Seperti biasa, ini kuat putus 100%, kita tidak boleh menjaminnya ya. Kita harus mereduksinya. Karena kuat putus, kita faktor reduksinya menggunakan 75%, yaitu reduksi dikali dengan kuat putus harus lebih besar daripada gaya. 0,75 untuk faktor reduksi dikali dengan ini PN 2.266.000 ini ya, didapatkan 1.699.998,3 Newton, di mana PN yang sudah direduksi ini masih lebih besar daripada gaya yang bekerja. Berarti kuat putus profil yang kita rencanakan telah memenuhi persyaratan. Lalu selanjutnya apa? Kuat putus sudah kita kerjakan ya, sudah kita selesaikan ya, kuat putus. Lalu yang terakhir adalah kontrol bidang geser ya, atau blockshear. Nah, pada blockshear ini terjadi kegagalan sobek ya, atau kegagalan geser gitu ya. Yang pertama kita harus menggambarkan bidangnya ini. Ini dari mana? Nah, gini. Profil kita. Nah, profil kita bila ini dipotong, nah berarti ini hilang. Lalu mata kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari atas, tapi ini dipotong. Maka tampaknya akan seperti ini. Nah, lihat dari mana 210 ini, yaitu adalah
jarak dari tepi baja sampai ke as diameter baut paling terakhir. Tapi ini menggunakan yang terbaru ya. Ini lihat. Nah, ini adalah rencana jarak baut yang terbaru ya, yang saya coba-coba menambahkan 20 tadi. Ini dia. 80 tambah 80, 160 tambah 50 adalah 210 ya. Nah, 210 ya. 16. Nah, 210 ya, benar. Ini adalah 210 panjangnya. Ini sama saja. Nah, maka dari itu ini nanti saya jadikan satu saja perhitungannya ya. Nah, untuk jarak kesininya yaitu menggunakan profil baja height-nya itu 600 dan ini 200, maka saya pasang 50 saja ya, masing-masing 50. Berarti sisanya adalah 100 ini. Setelah kita menggambar ini, kita arsir ya. Kita harus menentukan bidang tarik dan bidang geser. Sudah saya bilang ya ke teman-temannya, bila bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus ya. Bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus arah gaya. Sedangkan bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya. Ini dia. Bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus arah gaya. Nah, ini bidang tarik karena dia tegak lurus. Sedangkan bidang yang sejajar ini, sejajar arah gaya, ini juga itu adalah bidang geser ya. Harus diingat ya, bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus arah gaya, sedangkan bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya. Itu saja sudah. Lalu kita harus mencari luasan-luasannya. Ini area gross geser. Nah, area gross geser atau luasan kotor bidang geser ini bidang gesernya. Nah, panjangnya adalah 210. Itu masih panjang bidang geser. Untuk menjadikannya luas, kita hanya mengkalikannya saja ya. Kita mengkalikan dengan tebal besi itu, tebal baja itu. Nah, karena ini dipasang di bagian sayap WF, sayapnya tadi tebalnya 17, maka jarak ini dikali dengan 17, yaitu tebalnya. Maka 210 dikali dengan 17. Jangan lupa dikali 4. Karena apa? Karena yang luasan ini adalah 4 ya. Karena dipasang ke 4 sisi itu. Maksudnya ini, maksud saya. Maksud saya ini ya. Maksud saya ini 1 2 3 4 gitu. Ya, 210 dikali dengan tebal baja 17 mm dikali dengan 4 ya, 4 buah lah ya. Itu sama dengan 14.280 mm persegi. Lalu untuk area gross tarik tensionnya itu sama saja. Nah, kita cari tension mana, yaitu ini bidang tarik ya. Ini panjangnya 50. Lalu kita jadikan luas dikali dengan tebal. Nah, berarti 50 dikali tebal, tebalnya 17. Jangan lupa dikalikan dengan 4 karena kita memasangnya 4 sisi. Yaitu sama dengan 3400 mm persegi. Untuk ANV sama dengan AGV min jumlah lubang baut dikali diameter lubang dikali dengan tebal ya. ANV ya, ini ANV yaitu area neto bidang geser ya. AGV yaitu 14.280 min. Ini untuk mencari N ini kita harus memperhatikan ini dulu, yaitu area neto geser. Ini dia bidang geser. Area neto itu maksudnya adalah luasan ini dikurangi dengan luasan dari diameter lubang itu sendiri. Untuk N, kita akan mencari N, yaitu kita hitung saja ini 1 diameter, 2 diameter, setengah diameter. Karena ini dipasang di as ini ya, tidak sampai 1 diameter ya. Sama juga dengan yang ini, dipasang as 1 diameter, 2 diameter, setengah diameter untuk bidang gesernya. Maka bidang gesernya ya, yaitu
bidang geser ya, luasnya itu bidang geser. Untuk N-nya itu sama dengan 2,5 buah lubang dikali dengan diameter lubangnya yaitu 21 dikali dengan T tebal baja 17. Jangan lupa dikali 4 ya, karena dia dipasangi 4 sisi ya. Didapat 10.710 mm persegi. Lalu area neto tension, area neto tarik ya, AGT luas kotor untuk bidang tarik dikurangi dengan jumlah lubang dikali diameter lubang dikali tebal baja. 3.400 untuk AGT, ini dia, min A ini N. 0,5 ini dari mana? Kita harus memperhatikan ini. Area neto tension, area neto tarik. Nah, ini dia, area neto bidang tarik ini. Bidang tarik ini luasan kotornya adalah 50 ya, ini. Ini belum direduksi. Kalau direduksi menjadi luasan neto, maka dari itu yang mereduksi bidang tarik ini adalah setengah diameter jumlah lubangnya ya, tidak sampai 1 ya. Maka N untuk area neto tension diambil setengah atau 0,5 dikali dengan 21 untuk diameter lubang dikali 17 mm ya untuk tebal. Jangan lupa dikali 4 karena dipasang 4 sisi. Didapat 2686 mm persegi. Lalu kita harus memeriksanya. Putus dalam kondisi tarik yaitu PNT sama dengan tegangan putus dikali dengan area neto tension. Tegangan putus 370 dikali dengan ANT yaitu 2686 mm persegi. Didapatkan 993.820 Newton. Lalu putus dalam kondisi geser yaitu PNV sama dengan 0,6 FU dikali dengan ANV. 0,6 dikali 370 dikali dengan ANV yaitu 10.710. Didapatkan ini 2.377.620 Newton. Lalu kedua nilai ini ya, kedua hasil ini kita bandingkan ya. Karena nilai PNT ini dia lebih kecil daripada nilai PNV. Nah, ini 900 ini lebih kecil daripada 2 juta ya, atau PNT lebih kecil daripada PNV, maka rumus PN-nya sama dengan 0,6 FU dikali ANV plus FY kali AGT. Nah, dari mana rumus ini? Itu dari sini konsepnya ya. Kondisi pertama, jika PNT lebih besar daripada PNV, maka PN sama dengan FU kali ANT plus 0,6 FY dikali AGV gitu. Lalu kondisi 2, jika PNT lebih kecil daripada PNV, maka PN sama dengan 0,6 FU kali ANV plus FY kali AGT gitu ya. Punya kita ada di kondisi 2, PNT lebih kecil daripada PNV, maka ini dia PN 0,6 FU dikali ANV plus FY dikali AGT gitu. PN sama dengan 0,6 dikali FU-nya 370 dikali ANV yaitu 10.710 plus FY 240 dikali AGT. AGT adalah ini dia, AGT 3.400 ya. Nah, AGT 3.400. Didapat nilai PN adalah 3.193.620 Newton. Dimana nilai PN ini ya tidak boleh kita ambil mentah-mentah begini. Semuanya harus kita reduksi ya. 3.193.620 Newton ini kita reduksi sebesar 75% ya untuk block shear ya atau kegagalan sobek ya. Faktor reduksi dikali dengan PN harus lebih besar daripada gaya yang bekerja. 0,75 dikali dengan 3 juta ini ya, PN-nya 3.193.000 ya. Didapatkan 2.395.215 Newton. Di mana PN yang sudah direduksi sebesar 75% ini masih lebih besar daripada gaya yang bekerja. Maka kegagalan sobeknya sudah memenuhi persyaratannya. Oke. Nah, dari semua prosedur tadi ya, kontrol-kontrol tadi,
kita telah memenuhi persyaratannya. Ya, lihat ini. Kontrol kekakuan memenuhi persyaratan, kontrol kuat leleh memenuhi persyaratan, kontrol kuat putus kita memenuhi persyaratan, dan yang terakhir barusan adalah kontrol bidang geser ya atau bloksir telah memenuhi persyaratan. Maka profil yang kita rencanakan bisa dikatakan aman dan telah memenuhi persyaratan. Itu profil kita sudah aman, kita bisa ke perencanaan terusnya ya. Nah, itu saja untuk perencanaannya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang mungkin saya akan membahas mengenai struktur beton dengan menggunakan acuan standar nasional ya atau SNI yang terbaru, yaitu SNI tahun 2019 gitu. Ya, itu saja untuk perencanaan ini. Kuncinya adalah ini saja, teman-teman catat ya. Nah, prosedur perencanaan yaitu hanya merencanakan kapasitas AG dan kapasitas jari-jari inersia ini saja. Nah, untuk caranya AG ini bisa kita dapatkan dari kuat leleh dan kuat putus. Ini dia, kuat putus. Sedangkan jari-jari inersia ini hanya mengandalkan panjang elemen saja gitu. Lalu setelah kita melakukan prosedur perencanaan, kita harus memeriksanya juga atau menganalisanya saja, masuk ke prosedur analisa. Apakah profil baja yang kita pilih itu aman terhadap gaya yang bekerja itu. Kita lakukan kontrol. Ketika memenuhi persyaratan semua ya. Ya, alhamdulillah berarti profil yang kita rencanakan itu telah memenuhi persyaratan dan aman digunakan ke perencanaan berikutnya gitu. Itu saja dari pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.